Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan yaitu video pembelajaran kita yang ke-9 atau bab 9, yaitu materinya memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, yaitu ibadah sholat Jumat. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Nomor 1, definisi sholat Jumat. Sholat Jumat ini adalah sholat yang dilakukan dengan berjamaah bersama di waktu siang hari atau waktu duhur. Namun pelaksanaannya berbeda dengan sholat duhur. Jika sholat duhur ini berjumlah 4 rakaat, sholat Jumat mempunyai jumlah yaitu 2 rakaat, yang sebelum pelaksananya didahului dengan 2 khotbah terlebih dahulu. Itu adalah pengertian dari sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu dalil perintah mengerjakan sholat Jumat. Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat terdapat dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat 9. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati miyaumil jum'ati fas'au illa dzikrillah wa zarul ba'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu adalah baik bagimu sekalian jika kamu mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya yaitu ketentuan sholat Jumat. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajibnya yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua sudah balik atau mencapai umur dewasa. Yang ketiga berakal sehat, ya. Jadi Islam sudah balik dan berakal sehat ini berlaku untuk sholat selain Jumat, ya. Kemudian yang keempat yaitu laki-laki. Yang kelima merdeka, keenam sehat jasmani, dan yang ketujuh yaitu orang yang menetap atau berdomisili pada suatu daerah tertentu. Kemudian ada beberapa orang yang tidak terkena hukum wajib dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yaitu yang pertama adalah perempuan, masih anak-anak, ya, yang pasti belum balik. Kemudian orang yang sakit, kemudian orang yang sedang dalam kondisi bepergian, dan orang yang mengalami gangguan akal atau disebut dengan gila. Ini tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu syarat sah sholat Jumat, ya. Jadi sholat Jumat ini sah bila dilaksanakan di sebuah tempat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat. Contohnya di masjid, ya. Kemudian dilaksanakan pada waktu siang hari layaknya sholat zuhur, ya. Waktunya siang hari. Kemudian dilaksanakan secara bersama-sama atau berjamaah. Kemudian didahului dengan 2 kali khotbah sebelum melaksanakannya. Yang ketiga yaitu rukun dalam khotbah Jumat. Rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam suatu ibadah. Dalam hal ini adalah khotbah Jumat. Ya, jadi rukun-rukun ini harus dipenuhi oleh orang yang berkhotbah atau khotib namanya, ya. Jadi orang yang berkhotbah itu disebut dengan khotib dalam khotbah Jumat yang akan disampaikannya. Yang A, adapun rukun-rukun khotbah Jumat ini adalah yang pertama diawali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah pada setiap kali khotbah. Baik khotbah yang pertama maupun khotbah yang kedua. Yang kedua membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat berwasiat takwa, ya. Jadi wasiat ini adalah wasiat yang isinya mengandung ajakan atau kalimat ajakan
atau peringatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada para jamaah yang hadir dalam sholat Jumat. Yang kelima yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran pada setiap khutbah, baik pertama maupun yang kedua. Dan yang keenam yaitu membaca doa. Membaca doa untuk keselamatan seluruh kaum muslimin atau muslimat pada khutbah yang kedua. Kemudian yang B yaitu syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat yaitu sudah masuk waktu sholat Jumat. Kemudian orang yang berkhutbah atau khotib sedang keadaan suci serta tertutup auratnya. Kemudian menyampaikan materi khutbah dengan suara yang jelas. Kemudian mensederhanakan materi khutbah ya, tidak berkepanjangan. Kemudian duduk sejenak antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang berikutnya yaitu sunnah yang berkaitan ibadah sholat Jumat. Yang pertama yaitu bersuci atau membersihkan tubuh, mandi terlebih dahulu ya, sebelum berangkat ke masjid. Ya. Kemudian yang kedua memakai pakaian yang bagus, sopan dan rapi. Dan yang ketiga memakai minyak wangi ya, atau wangi-wangian. Ya. Kemudian yang keempat memotong kuku dan merapikan rambut yang sudah panjang dengan rapi. Yang kelima, bersegera untuk pergi ke masjid dan usahakan sholat tahiyatul masjid ya, setelah sampai ke masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid ini sholat untuk menghormati masjid ya, ketika kita datang ke masjid. Ya, jadi tidak langsung duduk ya, tapi kita laksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian sembari menunggu khutbah, bacalah Al-Quran ya, atau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan berbicara sendiri ya. Alangkah baiknya yaitu berzikir atau membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu mendengarkan dengan bait khutbah ya, yang disampaikan oleh khotib dan tidak ramai. Kenapa? Kalau ketika khotib sedang khutbah kalian ramai atau berbicara sendiri, maka ibadah sholat Jumatmu itu menjadi sia-sia ya, menjadi sia-sia karena syaratnya juga harus mendengarkan khotib ketika berkhutbah. Kemudian yang C yaitu hikmah melaksanakan sholat Jumat ya. Setiap ibadah yang kita lakukan ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ada hikmah yang positif ya, yang baik yang akan kita rasakan ya, atau kita dapatkan. Jadi untuk sholat Jumat ini yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalin hubungan silaturahmi sesama muslim. Yang ketiga, menambah wawasan kita melalui materi-materi yang ada dalam khutbah Jumat. Yang keempat, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi ya hikmah yang kita rasakan atau kita dapatkan ya kalau kita melaksanakan sholat Jumat. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kalian kerjakan soal ya, ada 25 soal. Silahkan ketik link di atas di Google Chrome di HP kalian. Tolong dibaca dengan baik soalnya ya. Kemudian kalian kerjakan, jangan terburu-buru ya. Dibaca soalnya dengan baik, dipahami sehingga nanti kalian dapat mengerjakan soal dengan baik. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.